Action. Hai sahabat-sahabat Anyo Queen, apa kabarnya? Ketemu lagi bersama saya Anyo Queen di channelnya Anyo Queen, Anyo Manja, manja banget. Nah, kali ini aku datang sama bintang tamu yang berbeda sekali. Hari ini spesial ya edisinya. Biasanya aku nanganin wawancara mode, aktor, ataupun juga para pengusaha ataupun pengacara. Nah, kali ini aku datangan sama bintang tamu, yaitu dari kalangan mahasiswa dari fakultas ternama di Jakarta. Nah, sebelum aku ngomongin bintang tamu ini, aku mau tahu nih, kalau buat kalian yang suka ngemil nih, ya aku mau rekomendasikan cemilan buat kalian yang suka nonton YouTube seperti teman-teman aku yang suka nonton channel aku. Terima kasih, kalian tuh lebih enak ditemenin cemilan dari teman company. Dari teman company ini, teman company ya. Teman company ini ada dua varian, yaitu varian yang ada tangan aku ini adalah dari varian kulit renyah ya. Dan ada juga makaroni pedas. Buat kalian yang suka makaroni pedas, apa yang suka yang pedas asin nih, cobain deh makaroni pedas ini. Ini berasa palado ya. Oke. Nggak lanjut lama-lama lagi nih, kita panggil saja bintang tamu kali ini, yaitu Anjar Mursidi. Apa kabar Anjar? Baik Kak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Anjar, gimana kesibukan kamu sekarang? Kan kondisinya kan kuliah kamu pasti kan online ya? Iya, online. Di rumah kan? Di rumah. Oke. Nah, ngomongin aku mau nanya tentang perjalanan kamu nih. Ngomongin masalah kuliah nih. Kenapa kamu tuh dari seorang mahasiswa sekarang kamu mencoba terjun ke bisnis kuliner seperti makanan snack ini? Snack ya. Awalnya sih ya gara-gara corona ini ya. Jadi kayak biasa kan aku kerja freelance terus kayak sama temen, aduh ngapain ya gitu. Ya udah akhirnya kira-kira yang bisa dinikmatin sama semua kalangan ya kayaknya makanan gitu Iya, kan. makanan. Apalagi kan makanan ini kan snack, renyah, simpel juga kan. Gitu. Jadi ya udah bikin kayaknya semua orang suka yang pedes pasti ya. Pasti. Rata-rata apalagi cewek. Iya, Karena kebanyakan aku juga sama temen tuh kayak ya kita harus nentuin pasarnya dulu nih. Betul. Awalnya tuh kayak wah cewek ini bisa nih SMA ke atas kan lagi pada di rumah tuh buat nemenin di rumah. Ya udah akhirnya aku sama temen pikiran untuk bikin kayak gini kayak gitu. Oke, luar biasa. Nah, terinspirasinya tuh dari mana sih? Anjar, kenapa kamu coba makaroni sama kulit ayam? Kenapa nggak coba kerupuk ataupun snack-snack lainnya ataupun tempe atau apa? Kalau kenapa nggak nyobain, kenapa nyobainnya ini kayak ya karena selain bahan bakunya mudah didapat, kalau misalkan yang lain tuh udah banyak kayak kerupuk ini kan sebenarnya masuknya cemilan ya. Cemilan, betul. Cemilannya. Kalau kayak kerupuk itu ya sebenarnya waktu itu mau, cuman dipikir-pikir lagi kayaknya lebih tertarik sama ini. Lebih tertarik sama makaroni. Dan kamu coba tester ke teman-teman peminatnya lebih suka. Iya, dari kan aku bikin dulu tuh. Jadi kamu udah coba riset ya? Riset bener. Oh gitu. Oke Anjar, ngomongin masa usaha nih. Kenapa sih kan biasanya nih kalau mahasiswa itu kan fokus kuliah, sama anak-anak muda tuh biasanya tuh kalau nggak kuliah nongkrong di mall atau di kafe. Nah, kenapa kamu sebagai anak muda nih, seorang mahasiswa yang udah kepikiran berbisnis nih? Biasa kan orang tuh kalau berbisnis itu setelah lulus kuliah ya. Kenapa kamu dari muda gitu? Ya sebenarnya aku juga masih tetap suka nongkrong. Cuma kan ya aku mikir aja masa buat nongkrong aja pakai duit orang tua gitu. Betul, kan. Kenapa nggak dari hasil sendiri ya? Lebih kalau mau hedon ya dari hasil sendiri gitu. Oh gitu. Terus kenapa dari kuliah udah mulai ya nyoba-nyoba kayak gini ya Kak? Soalnya ya faktor dari apa ya? Dari anak pertama kali ya? Oh, kamu anak pertama. Jadi kamu tuh harus mandiri ya? Mandiri secara kalau buat jajan sendiri ya minimal bisa gitu nyari sendiri. Minta orang tua ya kalau kayak uang kuliah itu masih minta orang tua. Cuman kalau buat hedon buat jajan sama nongkrong sama temen ya udah aku nyari sendiri gitu ya. Oh gitu. Oke Anjar, nih ngomongin masalah kuliah, kamu tuh kuliah tuh di jurusan apa sih kalau boleh tahu? Nah ini nih sebenarnya nggak ada ini jauh banget Kak. Masa? Jadi nggak ada kesambungannya gitu? Nggak ada. Kamu jurusan komputer. Hah, serius? Iya. Komputer sekarang terjun ke dunia
bisnis kuliner ya? Kuliner. Jauh banget kan? Jauh banget ya sih. Nah, tapi nggak masalah sih karena kuliah itu adalah suatu gelar atau suatu batu loncatan. Dan bisnis adalah tuh suatu kayak sampingan usaha yang kita merintis. Cuman aku juga bisnis ini kan nggak mau yang cuman sekedar saat itu doang. Jadi kan jangka panjang. Jangka panjang kan banyak tuh yang kayak startnya wah rame terus tiba-tiba jadi kamu pengen tetap stabil stay ya. Nah ngomongin masalah label nih Jar, kamu pengen nanya deh, kenapa harus teman company? Apa yang ada pikiran kamu bikin logonya tuh teman company? Jadi gini sih simpelnya tuh kan aku tuh di rumah tuh kayak sama anak-anak tuh anak tongkrongan gitu kan. Jadi satu sama lain tuh udah dekat. Oh, jadi kayak ngegeng gitu ya? Jadi kayak deket banget ya, best friend banget lah ya? Iya, tapi kayak banyakan gitu nongkrong. Oh gitu. Jadi kayaknya namanya juga kepikiran tiba-tiba ya udah teman company aja. Jadi di sini juga ada kayak lambang tangan gitu kan, kayak lagi tos gitu. Jadi ya udah kepikiran aja yang circle-nya kebetulan nongkrong terus kita main bareng-bareng gitu. Kayak ya udah deket banget gitu. Jadi kepikiran iya teman company bagus nih, jadi kan ketika orang-orang mau misalkan ya kedepannya mau ada reseller juga kita terima gitu karena kan teman. Betul. Kayak gitu. Oke, nah jadi kan lebih resellernya teman-teman ya. Dan pas aku juga anak mahasiswa juga ya. Anak SMA. Jadi kenapa namanya teman ini ya kepikiran ya tiba-tiba aja sih. Iya, jadi kayak karena kamu punya teman, punya geng jadi kan gitu. Udah solid gitu. Nah, selain snack nih, kamu ada punya target nggak sih di tahun ini ataupun kedepannya? Nah, selain snack nih, kamu mau bikin varian lain? Paling untuk varian lainnya belum. Paling kita mau bikin kayak yang rasa, misalkan yang kulit nih, baru ada pedas, balado sama original. Kita pengen eksperimen lagi, misalkan rasa barbecue, rasa keju. Iya kan peminat anak-anak mahasiswa sama anak-anak SMA itu kan pasti lebih suka keju, barbecue itu lebih, apalagi balado juga suka sih ya, gitu. Oke, Anjar. Masalah kamu kuliah kamu gimana sekarang? Kondisi seperti ini? Lagi corona gini ya. Ya, aduh agak apa ya? Agak jadi lazy sih. Kalau di rumah kebanyakan di rumah jadi lazy people ya. Iya, jadi kayak boring gitu ya. Terus kayak motivasi untuk kan aku udah mulai skripsi sekarang. Mau skripsi ya? Terus kayak ngumpulin niatnya kok. Jadi mempersiapkan. Ngumpulin niatnya kalau di rumah moodnya agak kurang gitu. Nah, terus bawaannya. Setahu kakak bukannya kalau skripsi itu kan lebih banyak bimbingan sama dosen. Nah, itu gimana kan kondisinya sekarang tuh ada COVID ini. Kamu gimana cara kamu mendapat bimbingan dari dosennya? Bimbingannya online enggak sekarang? Online. Jadi kita WhatsApp dulu. Habis WhatsApp kita daftar dulu. Oh gitu. Agak ribet sih emang, enggak segampang. Lebih enakan ini langsung ya. Oh gitu. Terus kan masalahnya kan yang bimbingan gak cuma satu orang ya. Iya, ratusan ya. Udah ya kan. Jadi kayak mau bimbingan tuh kayak aduh birokrasinya tuh kurang dapat detailnya ya mungkin. Jadi kamu selebihnya harus pintar-pintar ngeriset sendiri ya. Oke. Anjar, kamu nggak ada keinginan gitu misalkan kamu sebagai mahasiswa tapi aku tahu tuh kamu aktif banget ya di salah satu kamu tuh sering banget kalau misalkan libur ada satu klub yang kamu suka yang kayak touring itu apa sih namanya? Itu freelance aku. Freelance kamu. Jadi sampingan kamu ya. Selain kamu berbisnis, kamu juga sampingan kalau misalkan sebenarnya ada lagi sih. Apa? Jadi jadi ceritanya gini, aku ceritain dikit ya. Jadi awalnya semester 6 tuh udah mulai kepikiran pengen nyari duit sendiri nih gitu kan. Apaan ya? Ya udah coba apply itu part time gitu kan. Dan akhirnya sama salah satu travel tuh di hire. Akhirnya nih lo mau nggak jadi tour leader? Aku kan waktu itu notabene sebenarnya ilmu komputer ya. Komputer tuh yang gak banyak ngomong. Kayak pendiam lah gitu, mainnya sama komputer terus akhirnya aku coba akhirnya diterima Kak. Gitu terima. Akhirnya diterima sama si travel itu. Ya udah akhirnya aku nyoba ngeberaniin diri buat ngomong depan orang ya. Akhirnya kebiasaan. Ada kesulitan nggak sih awal kamu pertama kali kamu kerja part time itu? Sulit banget. Apalagi kan berhubungan dengan kalangan si klien tamunya itu kan kayak mulai dari orang Indonesia bahkan sampai orang luar. Kalau orang luar sih belum. Paling kompor kita. Nah pasti kan agak sedikit canggung, grogi. Pasti. Gimana sih kamu mengatasinya? Itu sebenarnya
yang dilihat tuh track recordnya, pengalaman ya. Jadi si bos aku ini juga baik, untungnya nanti kayak nih gue bawa rombongan ibu-ibu, coba lu bawa, bisa nggak gitu. Jadi nggak diajarin, bener-bener learning by doing. By doing, oke. Iya, jadi bener-bener kalau misalnya ngelawak di situ nggak lucu, garing ya udah. Ya udah ya, penting kamu coba untuk maksimal mungkin ya. Kayak, tadi garing nih lawakannya. Ya udah nih, nggak lagi nih. Nggak lagi, jadi berarti kamu pikirin lagi ya, disiapin lagi, oke. Kalau masalah sukanya, ada nggak sih selama kamu menjalankan bisnis ataupun yang sampingan kamu tuh yang bikin kamu senang, happy, ada nggak sih? Ya itu salah satunya yang aku kayak orang-orang kayak anak SMA buat study tour, itu kan otomatis kita harus nyenengin mereka, bikin mereka puas pelayanannya. Itu sih yang aku rasain ya ketika aku bawa anak-anak SMA, ya alhamdulillah mereka selalu keras gitu. Maksudnya mungkin karena kamu memiliki daya tarik kali ya. Biasanya anak-anak SMA tuh kalau ngeliat kayak aduh kakak banyak-banyak nanya ya, karena muka kamu tuh good looking lah yang dilihat ya. Ya amin. Ada nggak sih anak-anak SMA gitu suka goda-godain? Iya. Ya namanya anak SMA ya kak, kadang-kadang yang gitu kayak kak minta Instagramnya dong. Oh gitu? Iya. Terus kamu kasih nggak? Ya kan nanti dia kak fallback ya, ya udah aku fallback. Kamu baik sekali ya, karena kalau misalnya menolak secara langsung pun juga nggak enak ya, jadi ya udahlah. Paling nanti kalau habis pulang di iya, kalau sampai gengges ya. Oke, itu pengalaman yang enak dan gak enaknya ya. Oke, Anjar, target kamu tuh ini apa sih? Misalkan kalau kamu udah lulus kuliah nih, kamu tuh pengen kerja di mana dan ataupun kamu pengen apa gitu? Kalau udah lulus ya, paling tahun ini aku targetnya kan lulus. Setelah lulus sih pengennya nyari pengalaman dulu kak, kayak kerja di kantoran atau enggak kerja di satu perusahaan lah intinya gitu. Itu target kamu ya? Iya, target setelah lulus emang pengen nyari pengalaman di gimana sih dunia kantor di Jakarta tuh gitu. Habitnya itu kayak gimana, terus crowdednya gimana, sosialnya gimana gitu. Iya. Kamu nggak ada keinginan gitu misalkan terjun ke dunia entertain ataupun ke dunia IO ataupun kayak event? Kalau IO mungkin iya. Karena waktu itu sempat juga kepikiran buat bikin IO sama teman. Gitu. Cuman karena lagi kayak gini ya udah terhambat lah. Terus temen juga sibuk gitu kak. Jadi nemuin waktu untuk ketemunya tuh agak susah. Susah ya. Jadi akhirnya lost contact. Secara online kan pasti nggak maksimal dong. Iya, kerjanya. Gitu. Oh gitu. Oke, sister buat Anja, semoga usaha-usahanya lancar dan impiannya cepat lulus ya. Semoga mendapatkan nilai bagus dan kamu juga iya. Oh iya tuh guys, ibu produser aja sahabat aku. Aku tuh dia tuh nggak suka pedas, nggak suka kulit, dia suka makaroni. Makaroni nggak suka. Nggak pernah suka makaroni, keras, gigiku sakit. Tapi ini enak banget. Tuh guys, ibu produser aku aja yang nggak suka kulit, nggak suka ngemil pedes, dia suka loh karena varian dari teman company ini makaroninya tuh emang endes banget, bisa endol, enak gitu ya. Apalagi endolita betul bahasa anak gaul, bahasa anak entertain ya. Apalagi ya kulit kulit renyahnya ya. Iya. Kulit renyah tuh kayak kremes banget, crunchy ya. Kalau bahasa aku gitu. Crispy banget. Cobain dulu, Pak. Udah nyobain belum? Belum. Kayak pengen nyobain tapi nanti ya kayak aku malu kalau sama aku biasa kalau makan tuh cobain dulu. Boleh nggak sih aku nyobain? Oke, nanti deh. Oke, Anjar, aku mau ngasih buat kamu ya sebelum kamu pamit nih. Kasih tips dulu buat teman-teman di luar sana yang misalnya sebagai kamu nih anak muda yang masih kuliah harus seperti apa, misalnya harus ngapain. Karena gini, banyak di luar sana tuh teman-teman tuh kalau misalnya kuliah kerjaan tuh kayak misalkan nongkrong, tuh melakukan hal-hal yang kurang menurut kakak ya, kurang membuat Indonesia tuh maju. Nah, iya. kasih pesan dong buat teman-teman yang masih kuliah tuh harus gimana supaya nanti ketika lulus tuh bisa cepat dapat kerjaan, terus ataupun juga bisa berkreatif gitu. Harus apa gitu? Ya sebenarnya sih aku juga belum terlalu belum terlalu sukses banget maksudnya ini juga baru nyoba-nyoba merintis gitu kan. Yang pasti sih ketika kuliah sama muda gini mau nyoba aja sesuatu yang baru. Betul. Terus jangan gengsi sih kak. Benar. Karena daripada kalian ngapa-ngapain, gengsi yang mana coba? Maksudnya aku ngemanfaatin ke Instagram, ya udah ngepost jualan aku, ya alhamdulillah dari situ juga udah lumayan. Jadi, apalagi sosial media itu sangat penting sekali, sangat enak banget gitu. Daripada digunakan sama yang enggak ya udah buat jualan gitu. Betul, benar banget sih. Itu sih yang penting jangan gengsi mau nyoba. Udah itu sih. Tuh.
teman-teman mahasiswa di luar sana. Jadi kalian selain kalian nih ya mau mencapai kesuksesan, kalian harus belajar dari kecil tersendiri. Dari yang kecil, benar. Dari kecil dulu kalian bisa berbisnis dari kecil, entah usaha apapun ataupun kalian mau coba untuk belajar apapun, supaya ketika kalian udah lulus, udah punya gelar, kalian tuh cuma hanya bukan ngandalin gelar aja, tapi kalian bisa kepake ya prakteknya. Ini jangan gengsi aja sih. Iya, yang paling penting adalah sebagai anak muda yang berkreatif jangan gengsi, jangan malu. Karena kalau kalian gengsi dan malu, kalian nggak akan jadi apa-apa. Tapi kalian dari kecil udah percaya diri, kalian tuh belajar untuk kayak kerja keras dan nanti karena kalian akan jadi orang luar biasa. Karena dengan menjadi banyak orang sukses pun juga mereka juga pasti belajar dari hal terkecil ya gitu. Thank you Anjar ya sudah mampir di channelnya aku. Sama-sama Kak. Ya nanti aku undang lagi ya kalau kamu udah lulus ya. Iya. Tapi jangan lupa loh ini. Oke. Ya pokoknya pasti ya. Aku juga mau ngecapin buat teman-teman semua yang suka ngemil, nonton channel aku mau cobain dulu ya. Kulit ya. Ini kulit ya, kan? Nah, aku kan suka kulit. Dan aku tuh sebenarnya tuh kurang suka banget yang nggak pedas. Dan ini tuh walaupun nggak pedas ya, rasanya kan balado ya. Ini enak banget ya. Pedasnya ada, manisnya ada. Jadi menurut aku tuh nggak manis banget ya. Oke. Thank you very much buat teman-teman sahabat Anya Queen yang di luar sana. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Semoga kalian bisa termotivasi seperti Anjay sebagai mahasiswa yang berkreatif, yang mencoba untuk berbisnis dari nol, dari muda ya. Dan pada intinya Anjay itu nggak malu. Maksudnya dia seorang mahasiswa yang berani menurut aku ya untuk kalangan anak muda ya. Jadi buat kalian semua, semoga kalian termotivasi dan video ini juga mengedukasi kalian semua. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.